Perbedaan Bitcoin dan P-Network. Biar kamu tidak bingung, sudah kami rangkum perbedaan antara Bitcoin dan P-Network. Desentralis dan sentralis. Bitcoin tidak punya CEO dan tidak terpusat. Diatur oleh anggota komunitas yaitu para penambang Bitcoin. Makanya disebut desentralis. P-Network punya CEO dan terpusat. Semua diatur oleh tim inti atau core team P-Network itu sendiri. Sehingga P-Network disebut sentralis. Harga koin. Harga Bitcoin ditentukan oleh supply dan demand, penawaran dan permintaan. Harga Bitcoin akan melambung tinggi ketika event Bitcoin halving. Harga P-Network belum ada, karena pendiri P-Network belum melisting P-Network di bursa kripto manapun. Blockchain. Bitcoin memiliki blockchain-nya sendiri, dan kode natif Bitcoin-nya BTC. P-Network tidak memiliki blockchain-nya sendiri, tapi numpang di blockchain Stellar. Stellar punya native coin-nya dengan kode XLM. Track record. Bitcoin sudah terbukti sebagai aset lindung nilai, dan terbukti dapat memperkaya para investornya, dan juga para penambangnya. Terbukti dapat digunakan untuk transaksi ketika perang Rusia dan Ukraina. P-Network belum memiliki track record sama sekali. Track record sebagai aset investasi dan mata uang terpercaya. Keamanan data pribadi. Untuk mengakses blockchain Bitcoin dan menambah Bitcoin tidak butuh KYC, sehingga data pribadi kamu aman. Sedangkan P-Network mewajibkan penambang CoinP untuk melakukan KYC, sehingga data kamu tidak aman. Kode programan. Bitcoin memiliki kode programan terbuka yang dapat diakses dan dikembangkan oleh siapa saja. Dari situ, terciptalah fork Bitcoin, misalnya Bitcoin Cash, Bitcoin Diamond, dan lain sebagainya. P-Network tidak memiliki kode programan terbuka, dan updatean codingan mereka di GitHub cuma dilakukan oleh core team saja. Inovasi. Bitcoin memiliki banyak inovasi guna mengatasi trilema Bitcoin. Inovasi Bitcoin ada Lightning Network untuk meningkatkan kecepatan transfer Bitcoin, lalu OpenDime, Blockstream Satellite, dan Manchakura dikembangkan bagi komunitas Bitcoin untuk tetap mengakses Bitcoin tanpa internet. Sedangkan P-Network masih ada di tahap mainnet, pemblokiran atau ban di negara-negara. Bitcoin di-ban karena dianggap mengganggu mata uang negara tersebut. Di Cina, Bitcoin di-ban karena dianggap sebagai produk Amerika. P-Network di-ban di negara-negara karena dianggap sebagai penipuan, termasuk di Indonesia dianggap sebagai investasi ilegal. Tanpa internet, Bitcoin dapat diakses tanpa internet melalui 3 cara, yaitu OpenDime, Blockstream Satellite, dan SMS. P-Network tidak bisa diakses tanpa internet karena tidak ada inovasi dari komunitas P-Network untuk mengatasi masalah tersebut. Ingat ketika P-Network diblokir oleh pemerintah Indonesia, P-Network hanya bisa diakses melalui VPN. Bayangkan jika internetnya mati total. Mengenai internet mati total, silahkan cek video kami yang ini. Tujuan pembuatan. Bitcoin dibuat untuk mengatasi masalah keuangan yang terpusat, dikontrol oleh bank, pemerintah, dan orang kaya. Bitcoin hadir sebagai mata uang bagi orang-orang miskin tertindas seperti kita. Sedangkan P-Network dibuat untuk mengatasi masalah mahalnya rig mining Bitcoin yang mahal dengan kemudahan tambah melalui smartphone dan tidak mengatasi masalah keuangan apapun di dunia ini, alias cuma memperkaya pembuat aplikasi main itu saja. Keaktifan anggota komunitas. Anggota komunitas Bitcoin aktif sebagai investor berbagai proyek pengembangan Bitcoin. Lalu ada insinyur atau orang-orang teknisi, programmer, miner, dan mentor finansial. Sedangkan anggota komunitas yang aktif di P-Network berperan sebagai promotor aplikasi, brand ambassador, validator, dan bukan programmer, dan juga bukan mentor finansial. Dukungan elit global dan orang terkemuka. Bitcoin mendapat dukungan dari Changpeng Zhao, CEO Binance, Jack Dorsey, mantan CEO dan pendiri Twitter, dan juga Robert Kiyosaki, penulis buku terkenal Rich Dad Poor Dad. Sedangkan P-Network
tidak mendapat dukungan dari orang-orang sehebat pendukung Bitcoin. Karena orang-orang tersebut tahu mana yang merupakan aset dan mana yang merupakan tipuan. Legalitas. Bitcoin legal di Indonesia sebatas komunitas aset investasi saja, bukan sebagai mata uang. Namun di beberapa negara telah menerima Bitcoin sebagai mata uang dan juga aset investasi. Pinetport ilegal di Indonesia dan tidak diakui sebagai aset investasi dan mata uang digital di negara manapun. Adaptasi. Bitcoin sudah diadaptasi di tingkat negara, dijadikan mata uang digital dan aset investasi. Kalau Pinetport belum diadaptasi sama sekali, masih sebatas promosi-promosi oleh para pionir mereka, dan barter fee yang belum tentu itu benar adanya. Masa kamu barter fee yang nilainya Rp0 dengan barang-barang yang mahal seperti mobil, motor, iPhone? Itu sangat terkesan tidak masuk akal. Sekian itu saja, semoga video ini bermanfaat. See you next video. Jangan lupa subscribe dan like. Bye.